Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari ini dapat berkah dan bermanfaat. Sekarang ibu minta tolong sama salah satu dari anak-anak ibu, siapa yang bersedia? Oh, Hafizatus Sa'adah bersedia. Ya, silahkan dimulai memimpin doanya. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Ibu di sini akan melakukan absensi dulu kepada anak-anak ibu semua. Silakan yang hadir bilang hadir ya. Oke, yang pertama, Hafizatus Sa'adah hadir? Hadir. Oke. Yang kedua, Murjiah hadir? Hadir. Oke. Yang ketiga, Siti Nurana hadir? Hadir. Yang keempat, Murjiah hadir? Oke, hadir. Lengkap ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelumnya ibu ucapkan selamat kepada anak-anak ibu semua karena alhamdulillah semuanya sudah naik kelas dan kita bisa bertemu lagi di kelas baru dan di semester yang baru. Tentunya semangat juga harus iya benar harus baru. Oke. Sebelumnya silahkan anak-anak ibu persiapkan dulu alat tulisnya, kemudian laptopnya, tempatnya yang jaringannya bagus supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Dan juga materi-materi sudah dipelajari ya? Iya benar sudah dipelajari. Jadi hari ini akan ibu jelaskan supaya lebih mengerti lagi. Oke, sip. Kira-kira anak-anak ibu pernah nggak sih melakukan pencangkokan pada batang tumbuhan? Ada yang pernah? Wapik, oh iya Wapik pernah. Gimana caranya Wapik? Oh iya benar sekali, caranya itu benar yang dikatakan Wapik, yaitu dengan mengelupas bagian jaringan epidermis pada batang, kemudian dilapisi dengan serabut kelapa. Benar ya Wapik, terima kasih. Kemudian ibu tanya lagi nih pada anak-anak ibu semua, kira-kira anak-anak ibu pernah nggak sih memotong tubuh cacing atau anak-anak ibu sengaja memutuskan bagian tubuh cacing? Pernah nggak? Oh Murjiah pernah. Kira-kira Murjiah nih, ketika Murjiah memotong tubuh cacing ini, apakah cacingnya mati Murjiah? Iya benar sekali. Jadi cacing itu tidak mati. Kemudian kita tadi kan membahas mengenai pencangkokan, membahas mengenai pemotongan tubuh cacing. Nah, kira-kira anak-anak ibu semua ada gambaran gak sih? Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, Pijah silahkan. Iya benar sekali Pijah. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Sip, mantap ya anak-anak ibu semua. Sudah mempelajari materinya terlebih dahulu, jadi asik kita diskusinya. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik itu mampu mengidentifikasi hubungan reproduksi dan kelangsungan hidup organisme. Yang kedua, secara mandiri, peserta didik mampu menyebutkan minimal 2 macam reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Secara mandiri, peserta didik mampu mengidentifikasi sistem reproduksi tumbuhan dengan tingkat kebenaran 70%. Secara mandiri, peserta didik mampu mengidentifikasi sistem reproduksi pada hewan dengan tingkat kebenaran 70%. Secara mandiri, peserta didik mampu memberi contoh penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan minimal 3 macam. Secara mandiri, peserta didik mampu memberi contoh penerapan teknologi pada hewan, pada reproduksi hewan minimal 2 macam. Dan secara mandiri, nantinya peserta didik mampu menulis hasil pengamatan mengenai salah satu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, baik itu secara kultur jaringan, hidroponik ataupun vertikultur, yang itu harus dilakukan dengan tepat. Jadi ada 7 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Kita akan membahas materi yang berkaitan dengan hubungan reproduksi dan kelangsungan hidup organisme. Jadi apa hubungannya? Ada yang tahu? Oke, belum tahu. Jadi menjelaskan ya, hubungannya itu adalah ketika proses reproduksi atau perkembangbiakan dari suatu organisme atau suatu tumbuhan itu berlangsung dalam kurun waktu yang cepat dengan fase yang mudah, kemudian individu baru yang dihasilkan juga banyak, maka kelangsungan hidup organisme itu akan tinggi dan tentunya akan jauh dari kata punah. Dan begitu sebaliknya, ketika proses reproduksi dan perkembangbiakan pada organisme itu lambat, kemudian fasenya susah dan individu baru yang dihasilkan juga sedikit, maka kelangsungan hidup pada organisme tersebut akan semakin menurun sehingga akan rentan dengan kepunahan. Oke, selanjutnya macam-macam reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sebenarnya secara umum reproduksi tumbuhan dan hewan ini terjadi atau dibagi menjadi 2 macam. Ada yang tahu? Iya, Rana, betul sekali. Yaitu terjadi secara vegetatif dan generatif atau terjadi secara aseksual dan seksual. Maksudnya ketika tumbuhan itu terbagi menjadi reproduksi vegetatif, artinya reproduksi aseksual, tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina. Dan reproduksi generatif itu adalah reproduksi seksual yang terjadi dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Begitu juga yang terjadi pada hewan ketika reproduksi aseksual tidak menghasilkan sel telur, dan ketika reproduksi seksual itu akan menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem reproduksi tumbuhan. Ada yang tahu?
Iya, benar sekali Murjiah. Jadi, sistem reproduksi tumbuhan itu merupakan suatu proses perkembangbiakan oleh tumbuhan atau tanaman untuk melakukan pembentukan atau untuk menghasilkan individu baru atau keturunan baru yang memiliki sifat identik dengan induknya dan tentunya akan menghindarkannya dari kata punah. Dan reproduksi pada tumbuhan ini juga terjadi secara dua tahap seperti yang telah disebutkan di depan, yaitu dengan cara seksual dan dengan cara aseksual atau generatif dan vegetatif. Kemudian pada sistem reproduksi tumbuhan ini juga terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan Gamiospermae, dan yang ketiga sekaligus keempat yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Iya benar. Yang pertama yaitu ada perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ini terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup yang dia dapat melakukan pembuahan secara ganda. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu adalah proses pembuahannya itu terjadi secara 2 kali, yaitu yang pertama untuk menghasilkan biji, yang kedua itu berfungsi untuk menghasilkan cadangan makanan dan nutrisi. Sehingga perkembangbiakan pada Angiospermae ini terjadi secara 2 kali atau ganda. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, itu ada tanaman atau salah satu tanaman yang termasuk ke dalam tumbuhan Angiospermae, yaitu ada Dendrobium sp atau anggrek. Seperti yang sudah dijelaskan juga, bahwasanya perkembangbiakan itu terbagi menjadi vegetatif dan generatif. Nah, yang pertama vegetatif atau yang aseksual. Pada Angiospermae terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Iya, benar sekali 3, yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama kita akan membahas mengenai vegetatif alami. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, yaitu vegetatif alami, contohnya seperti rhizoma, seperti stolon, seperti umbi lapis, seperti umbi batang, kemudian seperti tunas adventif dan tunas biasa. Dan untuk tanamannya bisa anak-anak ibu lihat di samping sini dan sini ya. Oke, berikutnya adalah vegetatif buatan. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kita yang awal. Ada ingat? Iya, benar sekali, cangkok. Nah, cangkok ini merupakan salah satu contoh dari vegetatif buatan. Selain cangkok, ada lagi yang tahu? Iya, benar sekali Wapik, yaitu ada stek dan juga ada runduk, serta ada beberapa cara vegetatif buatan lainnya. Nanti anak-anak ibu cari sendiri ya. Sip. Berikutnya, kalau tadi kita membahas mengenai vegetatif, maka sekarang kita membahas mengenai, iya benar sekali Murjiah, kita akan membahas mengenai generatif. Apa itu? Nah, perkembangbiakan generatif ini merupakan perkembangbiakan secara seksual atau melalui pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga nantinya akan menghasilkan sel telur atau ovum. Dan prosesnya itu bisa anak-anak ibu lihat seperti pada gambar di samping ya. Oke. Kemudian di situ ibu juga menjelaskan mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae yang dimulai dari benang sari yang kemudian jatuh ke kepala putik, dan di kepala putik ini dia berkembang, tumbuh menjadi biji, dan biji akan dibungkus oleh bakal buah, dan bakal buah itu akan terus berkembang sampai menjadi buah yang sempurna. Benar. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan pada Angiospermae. Di sini ibu menuliskan ada 6, yaitu ada anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin, contohnya seperti bunga bandotan. Kemudian ada hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air, entomogami, penyerbukan dengan bantuan serangga, ornitogami, penyerbukan dengan bantuan burung. Kemudian ada chiropterogami, penyerbukan dengan bantuan kelelawar, dan antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Benar sekali. Sedangkan ketika berdasarkan asal serbuk sarinya, maka pada penyerbukan Angiospermae terbagi menjadi 4. Benar, yaitu ada penyerbukan sendiri atau antogami, penyerbukan tetangga atau getogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan buster atau hidrogami. Dan contohnya bisa anak-anak ibu lihat di samping. Oke, selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Gamiospermae. Apa itu? Jadi tumbuhan Gamiospermae ini memiliki alat reproduksi berupa strobilus, bukan bunga lagi. Kenapa? Karena pada tumbuhan Gamiospermae ini merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Artinya, biji itu tidak dilindungi oleh bakal buah, sehingga nantinya strobilus jantan akan menghasilkan gamet jantan dan strobilus betina akan menghasilkan gamet betina. Kemudian reproduksi pada Gamiospermae ini diawali dengan proses penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sarinya juga dilengkapi dengan sayap sehingga biasanya memudahkan pergerakannya menuju strobilus betina. Kemudian pada bakal biji megaspora itu terdapat struktur liang biji atau mikrofili dan kantong serbuk sari yang nantinya akan mengganti dan berfungsi sebagai organ reproduksi. Jadi pada Gamiospermae ini umumnya dalam satu tumbuhan itu sudah memiliki strobilus jantan dan strobilus betina. Namun ada juga beberapa di antaranya yang memiliki strobilus jantan dan strobilus betina yang terpisah. Berikutnya ada metagenesis tumbuhan Gamiospermae seperti yang terlihat pada gambar di samping, yaitu tumbuhan Gamiospermae ini dimulai dengan haploid atau 2N yang nantinya akan menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina. Dan strobilus ini turun lagi menjadi mikrosporangium dan megasporangium. Dan nanti akan turun lagi menjadi sel induk mikrospora dan megaspora.
nantinya akan menghasilkan NN, yaitu ada mikrospora dan megaspora. Mikrospora akan menghasilkan gamet jantan, megaspora akan menghasilkan gamet betina. Yang dimana gamet jantan itu akan turun menjadi sel besari dan berubah menjadi spermatozoid, dan si gamet betina ini akan berubah menjadi sel telur. Dan nantinya ketika kedua spermatozoid dan sel telur ini menyatu, maka dia akan membentuk kembali 2N atau zigot. Zigot ini nanti akan masuk lagi ke fase embrio dan berubah menjadi biji serta tumbuh menjadi tumbuhan gamiosperma yang sempurna. Oke, yang ketiga adalah perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Jadi umumnya perkembangbiakannya juga terjadi secara generatif dan vegetatif. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu berlangsung secara bergantian, yaitu melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan, benar sekali Wapik, yang disebut dengan metagenesis. Pada fase vegetatif atau fase sporofit itu merupakan suatu tahap tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit itu merupakan saat tumbuhan menghasilkan gamet. Contoh tumbuhannya apa, Bu? Contoh tumbuhannya seperti yang bisa anak-anak Ibu lihat pada gambar di samping ya. Oke. Berikutnya adalah ada metagenesis juga pada tumbuhan lumut. Kalau pada gametogenesis ada 2N atau haploid, kalau pada tumbuhan lumut itu hanya spora atau 1N. Untuk metagenesisnya juga bisa anak-anak lihat beserta contohnya pada gambar di samping ya. Selanjutnya ada metagenesis juga pada tumbuhan paku yang homospora, sama dengan lumut yang pertama, yaitu berasal dari spora N atau 1N bukan 2N. Ada juga metagenesis tumbuhan paku heterospora, tadi homospora, heterospora, kemudian ada metagenesis pada paku peralihan. Untuk perbedaan, contoh serta bentuk grafiknya bisa anak-anak lihat pada gambar di samping yang telah Ibu sediakan ya. Silahkan dipahami. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang lebih menantang lagi tentunya, silahkan apakah anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan? Oke, tidak ada, sudah jelas ya. Oke, sip. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Sistem reproduksi pada hewan. Jadi sistem reproduksi pada hewan ini merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak keturunan sehingga tidak terjadi peristiwa kepunahan pada hewan tersebut. Dan biasanya sistem reproduksi pada hewan ini terbagi menjadi dua cara, yaitu ada seksual dan aseksual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga terjadi pada hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Sebelumnya Ibu tanyakan apakah anak-anak Ibu semua ada yang tahu apa sih itu hewan avertebrata? Iya, benar sekali Wapik. Jadi hewan avertebrata itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang sehingga tubuhnya itu biasanya lunak. Contohnya seperti protozoa, kemudian ada sinandria, cacing, moluska, dan beberapa jenis hewan lainnya. Yang kedua ada hewan vertebrata. Ada yang tahu ini kebalikannya loh? Iya, benar sekali Murjiah. Jadi hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung sehingga tubuhnya kuat dan tidak lunak. Contohnya pada hewan-hewan kelas pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke. Selanjutnya, reproduksi pada avertebrata dan vertebrata. Pada dasarnya, perkembangbiakan pada makhluk hidup ini terbagi menjadi dua, yaitu tadi aseksual dan seksual. Kalau aseksual ini tidak ditandai dengan peluburan antara sel telur dan sel betina, sedangkan reproduksi secara seksual itu terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan biasanya reproduksi secara aseksual pada hewan itu terjadi pada golongan hewan tingkat rendah. Perlu digarisbawahi, sekali lagi Ibu sebutkan, terjadi pada hewan di tingkat rendah. Sedangkan reproduksi seksual itu terjadi pada hewan di tingkat tinggi seperti pada kelas-kelas yang Ibu sebutkan tadi. Kalau aseksual itu dari tingkat kelas yang menengah sampai rendah. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah salah satu contoh reproduksi pada ikan yang termasuk hewan tingkat tinggi dan melakukan reproduksi secara seksual. Oke. Berikutnya, sistem reproduksi seksual dan aseksual pada avertebrata dan sistem reproduksi seksual pada vertebrata. Kok pada vertebrata ada seksual, Bu? Kalau pada vertebrata tidak ada. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya reproduksi aseksual pada tumbuhan, maksudnya pada hewan, itu hanya terjadi pada hewan tingkat menengah sampai tingkat rendah. Sedangkan untuk hewan tingkat tinggi tidak terjadi reproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual pada avertebrata melalui cara-cara seperti fragmentasi, tunas atau balding, fission atau pembelahan, sporulasi, dan beberapa cara lainnya. Sedangkan reproduksi seksual pada avertebrata secara generatif itu dengan pembuahan animogami, fusi, isogami, dan oogami. Sedangkan reproduksi seksual pada vertebrata itu terjadi secara fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai reproduksi aseksual pada avertebrata secara vegetatif. Apa itu? Ada yang tahu? Iya, Fijah, silakan. Iya, benar sekali. Jadi reproduksi aseksual itu seperti yang Ibu sebutkan kembali, bahwa tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah.
Selain itu juga, hewan melakukan reproduksi secara aseksual ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya seperti faktor lingkungan yang ekstrim, kemudian juga faktor pengaruh hidup, dan juga penyesuaian evolusi, sehingga hewan-hewan itu melakukan reproduksi secara aseksual. Contoh-contohnya yang pertama ada fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan suatu pemisahan bagian tubuhnya yang kemudian bagian tubuh tersebut akan beregenerasi kembali atau tumbuh kembali. Contohnya pada, ada yang tahu? Iya, benar sekali Rama. Yaitu terjadi pada Planaria sp dan Asteria sp, seperti yang terlihat pada gambar di samping juga. Yang kedua ada tunas atau balding. Ini merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan tonjolan tersebut akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya itu pada Ascospora sp dan Eospora sp. Dan seperti yang terlihat juga pada gambar di samping, itu adalah contoh dari tunas atau perkembangbiakan dengan cara balding ini. Yang ketiga ada dengan cara fashion atau pembelahan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pembelahan secara biner dan ada pembelahan secara multipel. Nah, jadi pembelahan secara biner ini diawali dengan sel telur yang bukan sel telur ya tepatnya, tapi diawali dengan sel induk yang telah membentuk haploid atau 2N yang nantinya akan membelah lagi menjadi dua dan seterusnya, selalu dua. Kalau multi-X itu lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Contohnya pada bakteri dan juga pada virus. Yang berikutnya itu ada sporulasi. Sporulasi ini dibentuk dari spora sel induk. Nah, jadi namanya aja kan sporulasi, otomatis dibentuk oleh spora sel induk. Yang akhirnya spora inilah yang berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada iya benar sekali Pijah, pada Plasmodium sp. Yang kelima atau yang terakhir itu ada parthenogenesis. Parthenogenesis ini merupakan terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tanpa dibuahi. Contohnya itu ada yang tahu pada hewan apa? Kita sering melihatnya. Ada yang tahu? Iya, benar sekali Murjia dan Pijah, yaitu terjadi pada lalat jantan, lebah jantan, semut jantan. Kok bisa Bu melalui perkembangbiakan secara parthenogenesis? Bisa dong. Caranya itu sel telur yang tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan maka akan tumbuh menjadi individu baru yang berkelamin jantan. Sedangkan sel telur yang dibuahi itu akan tumbuh menjadi individu baru yang berkelamin betina. Nah, individu baru yang berkelamin jantan inilah yang merupakan hasil reproduksi secara parthenogenesis. Artinya sel telur tidak dibuahi namun tetap bisa menetas atau tetap bisa tumbuh. Sip. Nah, yang berikutnya ada reproduksi seksual avertebrata atau generatif. Kalau yang tadi adalah reproduksi aseksualnya, maka sekarang adalah reproduksi seksualnya, yaitu dengan cara penyatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yaitu macam-macamnya, seperti ada dengan pembuahan, yaitu ada dengan cara konjugasi, kemudian juga ada anisogami, peleburan dua sel kelamin jantan yang tidak sama besarnya, kemudian ada fusi atau peleburan antara dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya, kemudian itu ada isogami, yaitu penyatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dan ogami, yaitu persatuan antara dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Contohnya gimana Bu? Contohnya seperti yang Ibu tampilkan pada gambar di samping. Oke. Berikutnya adalah hewan yang mengalami reproduksi secara seksual, yaitu ada 7 kelas, yaitu ada dari Platyhelminthes, kemudian ada Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Porifera. Sedangkan untuk contohnya, silahkan anak-anak ibu searching dan cari sendiri contohnya ya. Oke, sip. Kita akan membahas mengenai sistem reproduksi seksual vertebrata. Jadi, sistem reproduksi seksual ini tentunya terjadi secara generatif, yaitu dengan cara penyatuan sel-sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang dimana sistem reproduksi seksual vertebrata ini artinya terjadi pada hewan bertulang belakang. Dan seperti yang telah dikemukakan pada penjelasan terdahulu, bahwasanya sistem reproduksi seksual ini terjadi melalui 2 cara, yaitu ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal itu ada yang tahu? Iya, benar sekali Rana. Jadi fertilisasi eksternal itu suatu proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh dan memerlukan bantuan lingkungan. Sedangkan fertilisasi internal sebaliknya, ada yang tahu? Iya, benar sekali Wafik, yaitu proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh, artinya internal langsung di dalam tubuh. Benar sekali. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perkembangbiakan seksual, yaitu ada 3, ada yang tahu? Iya, benar sekali Murjiah, yaitu ada ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ovipar itu merupakan suatu proses perkembangbiakan dengan cara bertelur. Yang kedua ada vivipar, proses perkembangbiakan dengan cara beranak. Dan yang ketiga, proses ovovivipar terjadi dengan cara bertelur dan beranak. Benar sekali. Kalau bertelur itu biasanya terjadi pada kelas Aves atau burung, unggas. Kalau vivipar itu biasanya terjadi pada mamalia, termasuk manusia. Dan ovovivipar itu biasa terjadi pada reptil, yaitu ketika di dalam tubuh dengan bertelur dan ketika keluar dengan cara beranak. Oke, yang berikutnya adalah kelas-kelas vertebrata. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, yaitu yang pertama ada kelas viscus atau ikan. Ini merupakan proses fertilisasi yang terjadi secara internal di dalam tubuh, namun ada juga yang terjadi secara eksternal. Dan ini termasuk cara perkembangbiakan dengan cara ovipar atau bertelur. Benar sekali. Yang kedua itu adalah reptilia.
yang merupakan fertilisasi yang terjadi di internal atau di dalam tubuh, dan dengan cara perkembangbiakan secara, kalian tahu? Iya, benar sekali, dengan cara ovovivipar. Yang ketiga adalah mamalia, yang merupakan proses perkembangbiakan yang juga terjadi internal di dalam tubuh dan dengan cara vivipar atau beranak. Benar sekali. Dan yang keempat ada amfibi atau golongan katak kodok. Ini merupakan fertilisasi eksternal, yang dimana ketika telur katak itu sudah keluar dari tubuhnya baru dibuahi, dan ini dengan cara ovipar juga, bertelur. Dan yang terakhir ada aves atau burung, yang merupakan fertilisasinya terjadi secara internal dan dengan cara ovipar atau bertelur. Sip, benar sekali. Untuk gambar dan cara-cara serta penjelasan yang lebih rinci bisa anak-anak ibu lihat sendiri pada gambar di samping, dan juga bisa anak-anak ibu lihat pada PPT yang telah ibu berikan di awal tadi ya. Oke, berikutnya atau yang terakhir itu adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama pada tumbuhan yaitu ada dengan cara hidroponik, yaitu dengan menanam tanaman pada media air, benar. Yang kedua ada vertikultura dengan cara tanaman bertingkat, dan yang ketiga adalah kultur jaringan, itu memperbanyak tanaman dengan memanfaatkan jaringannya. Oke, yang berikutnya adalah reproduksi pada hewan atau teknologi reproduksi pada hewan, yaitu ada dengan cara cloning dan dengan cara inseminasi, yaitu terjadi pada sapi dan juga pada kambing. Untuk gambar dan tahapannya bisa anak-anak ibu langsung lihat dan pahami ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti saya akan bertanya. Oke, sip. Sekarang anak-anak ibu semua, ibu beri waktu sekitar 10 menit. Silakan anak-anak ibu semua pahami kembali mengenai penjelasan kita tadi dari awal sampai akhir ini. Silakan anak-anak ibu pahami. Jika ada yang kurang dimengerti silakan tanyakan ya. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke, sekarang sudah dipahami ya. Insya Allah 10 menit sudah paham kok, karena anak-anak ibu tadi kan juga sudah membaca materinya terlebih dahulu. Sip, sekarang kita bagaimana kalau kita ice break dulu, atau kita game-game santai dulu, gimana? Setuju? Iya, setuju ya. Oke, sekarang anak-anak ibu silahkan lihat pada gambar di samping dan juga pada PPT-nya, bisa dilihat. Yaitu untuk games yang pertama adalah mari kelompokkan aku dengan temanku. Nah, itu clue-nya. Mari kelompokkan aku dengan temanku. Oke, sekarang silahkan anak-anak ibu kelompokkan hewannya. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Ayo, silahkan. Oke, sekarang sudah 3 menit ya. Silahkan simpan dulu jawabannya. Kita masuk ke games yang kedua. Games kedua, clue-nya adalah mari cocokkan aku dengan temanku. Mari cocokkan aku dengan temanku. Oke, 3 menit dari sekarang. Silahkan cocokkan. Oke, sudah 3 menit ya. Sekarang silahkan tunjukkan hasil kerja kalian kepada ibu melalui CP ya, silakan. Oke, ini sudah masuk. Hafijah, Murjia, Rana, dan Wafik sudah masuk. Oke, ini ibu tampilkan salah satu jawaban dari teman-temannya yang semuanya juga benar. Nah, keren sekali ya, keren dong. Jadi selamat kepada anak-anak ibu yang telah bisa mencocokkan dan mengelompokkan hewan dan tumbuhan ini berdasarkan materi kita. Mantap, bagus sekali jawabannya. Bisa anak-anak ibu lihat, ini adalah contoh jawaban yang benar dari games yang pertama. Untuk games yang kedua, akan ibu simpan ya jawabannya, karena itu nanti akan berkaitan dengan LKPD kita. Oke. Setelah kita tadi melakukan ice break sebentar, ibu rasa anak-anak ibu semua sudah semakin ingat dan semakin paham ya tentang materi yang kita pelajari tadi. Oke, bagus ya. Sekarang ibu akan memberikan lembar LKPD-nya ke Google Classroom dan juga ke room chat di YouTube. Dan ibu juga minta tolong kepada ketua kelas, yaitu Murjia, untuk mengkonfirmasi dan menghubungi teman-temannya kalau temannya itu belum membaca percakapan kita di room kelas ini dan di room chat YouTube ya, bisa sambil dihubungi teman-temannya supaya melihat bahwasanya LKPD sudah ibu bagi. Oke, terima kasih ya Murjia. Selanjutnya, kalian ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan lembar LKPD-nya ya. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan anak-anak ibu bertanya, karena ibu juga sambil membantu kalian dalam mengerjakan LKPD-nya. Dan insya Allah LKPD-nya pertanyaan-pertanyaannya mudah, karena anak-anak ibu semua sudah belajar juga ya. Insya Allah akan paham. Oke? Sip. Oke, sekarang sudah 10 menit. Ayo sekarang anak-anak ibu semua silahkan berikan tanggapan atau ingin bertanya atau memberikan pertanyaan terkait LKPD dan materi yang telah dijelaskan. Silahkan, ayo silahkan kita saling sharing-sharing santai, silahkan. Oke. Ya, Hafijah Saadah ingin bertanya, silahkan. Oh iya, benar sekali Hafijah Saadah, bahwasanya reproduksi pada hewan dan tumbuhan itu memang hanya terdapat 2 cara atau hanya dilakukan dengan 2 cara saja Hafijah, yaitu dengan cara seksual atau aseksual. Mungkin itu jawabannya. Bagus ya pertanyaan Hafijah. Kata Hafijah, apakah cara reproduksi pada tumbuhan dan hewan itu hanya 2 saja? Nah, jadi itu jawabannya tadi ya Hafijah ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Yang lain silahkan.
Oke, Murjia, apa Murjia? Oke, jadi pertanyaan Murjia itu, apakah vegetatif itu memang terjadi secara alami dan buatan, begitu ya maksudnya Murjia? Oh iya, jadi Murjia bahwasanya reproduksi dengan cara vegetatif itu memang hanya terjadi secara dua, yaitu ada alami dan ada juga buatan. Kalau alami itu yang memang terjadi dan dilakukan oleh individunya itu sendiri tanpa ada bantuan atau campur tangan dari manusia. Kalau yang buatan itu melalui campur tangan manusia. Contohnya seperti yang telah kita bahas tadi. Jadi begitu ya Murjia. Bagus pertanyaannya. Oke, sama-sama. Yang lain? Oh iya, sudah cukup ya. Oke. Kalau begitu sekarang yang terakhir nih, yang terakhir. Ibu beri kalian tugas, yaitu silahkan kalian melakukan pengamatan dan catat hasil pengamatan tadi mengenai teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, dan tugasnya ini juga sudah tertera pada LKPD, dan silakan anak-anak ibu pahami pertanyaan di LKPD, dan jika kurang dimengerti mengenai petunjuk soalnya silahkan bertanya ya. Ya, oke, terima kasih. Sudah paham katanya. Nah, berhubung tadi ketika kita tanya jawab, kita sharing-sharing, anak-anak ibu ada yang sangat aktif, ada yang sedang, ya kan? Maka ibu akan memberikan door prize nih, ibu akan memberikan hadiah, yaitu berupa tambahan poin kepada anak-anak ibu yang sudah semangat belajar hari ini, yaitu jatuh kepada Hafidah. Oke, selamat ya Hafijah, silahkan beri tepuk tangan. Ya, bagus ya, yang lain bisa dicontoh semangatnya Hafijah dalam belajar. Nanti akan ibu berikan tambahan poin ya. Sip. Untuk yang lain juga nanti akan diberikan tambahan poin kok, karena sudah aktif juga. Sekarang, sebelum kita menutup pembelajaran pada sore hari ini, silahkan ibu mintakan kepada anak-anak ibu semua yang bersedia membacakan kesimpulan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Oh, Murjia bersedia. Silahkan Murjia. Iya, bagus sekali ya. Kesimpulannya sangat singkat, padat, dan jelas mencakup semuanya. Terima kasih Murjia. Oke, sekarang sebelum kita menutup, bagaimana kalau kita nonton video sebentar? Boleh? Oke, boleh ya. Sekarang mari kita menonton. Oke, bagaimana? Semoga dengan kita melihat dan menonton video tadi bersama-sama, penguasaan materi oleh anak-anak ibu semua bisa lebih ingat dan lebih kuat lagi ya, sehingga ilmu yang kita pelajari ini semakin bermanfaat. Dan jangan lupa untuk anak-anak ibu semua mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Silahkan dipelajari agar pembelajaran kita semakin semangat dan antusias lagi. Oke, sebelum menutup pelajaran dan waktunya juga sudah hampir habis, maka ibu mintakan kembali kepada anak-anak ibu, yaitu Hafizatul Sa'adah, untuk membacakan doa penutup. Mari bersama-sama mengangkat tangan. Alhamdulillah. Terima kasih Hafizatul Sa'adah. Dan mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan hilafnya ibu selama pembelajaran hari ini mohon maaf. Ibu akhiri, semoga berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.